dalam sujudku aku memanjatkan doa. Dalam setiap harapan dan setiap cita-cita, semoga jadi kenyataan yang nyata. Berai wala tafarraqu, dan janganlah kalian bercerai-berai. Syekh Ismail Haqqi Al-Barosani di dalam Tafsirul Bayan jilid 5 halaman 321 menjelaskan bahwa penyebab terjadinya tafarraqu atau berpecah belah ialah iza kuntum a'da, apabila kamu berselisih. Generasi muda harus menjadi pelopor persatuan sebagaimana generasi satu abad silam yang berpidato bahasa Indonesia Fikri Nurfami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang barakah ini. Yang kedua, tidak lupa salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada Nabi besar kita, Nabi yang kita agung-agungkan. Siapa lagi kalau bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari gelapnya zaman jahiliyah hingga ke zaman yang terang benderang Islamiyah, dari zaman naik onta hingga zaman naik mobil Toyota. Dan yang ketiga, tidak lupa pula saya berterima kasih kepada MC yang telah memberikan saya kesempatan untuk berpidato pada malam hari ini. Berdirinya saya di sini bukan seperti patung Liberty yang membawa obor tanpa api dan buku tanpa isi, melainkan berdirinya saya di sini ingin menyampaikan sepatah dua patah pidato dengan judul Tiang Dunia 4 Perkara. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana diterangkan dalam kitab Targhibatul Abrari, yang berarti tiang tegaknya dunia itu ada 4 perkara. Yang pertama, ilmunya para ulama. Yang kedua, pemerintahan yang adil. Yang ketiga, kedermawanan orang-orang kaya. Dan yang keempat, doa orang-orang fakir. Kalau tidak dengan ilmu para ulama, maka binasalah orang-orang bodoh. Dan kalau tidak ada keadilan dari orang yang memegang kekuasaan, niscaya manusia akan saling memakan manusia bagaikan serigala memakan domba. Begitu juga tanpa kedermawanan orang-orang kaya, maka binasalah orang-orang fakir. Dan jikalau tanpa doa orang-orang fakir, hancurlah langit dan bumi dunia. Sebagaimana disebutkan dalam kitab Targhibatul Abrari, bahwa para ulama mengemban tugas yang sangat besar, yaitu amar ma'ruf nahi mungkar, dan mengajak manusia untuk memeluk agama Islam dengan penuh iman dan takwa. Karena itu, ulama dengan ilmu yang dimilikinya dapat menyinari hati seseorang sebagaimana matahari menyinari bumi ini, atau seperti cahaya bulan purnama yang menyibak kegelapan malam. Adalah menjadi sebuah keharusan bagi
bagi para ulama untuk menyampaikan ilmunya kepada orang lain dan tidak boleh menyembunyikannya. Sebagaimana para nabi akan ditanya tentang umatnya, Nabi menerangkan kepada kita bahwa ulama adalah penelitinya dunia dan pewaris para nabi, karena akhlak mereka dan perilakunya adalah menjadi contoh yang baik bagi umat manusia. Inilah barangkali sebab yang pertama kenapa ulama menjadi tiangnya dunia. Sebab yang kedua daripada tiangnya dunia adalah pemerintahan yang adil, good government. Mari berdoa semoga pemerintah kita selalu mendapat pertolongan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala sehingga selalu berada di jalan yang benar, berlaku adil dan kebijakan-kebijakannya didasarkan atas kemaslahatan dan kesejahteraan rakyat yang dipimpinnya. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sinfani min ummati idza saluha saluhan nasul fasadan nasu al ulama wal umara." Artinya, dua elemen daripada umatku jika baik maka baiklah manusia, dan jika rusak rusaklah manusia, yaitu ulama dan umara. Oleh karena itu, baik buruknya umat sangat tergantung pada ulama dan umaranya. Jika ulama dan umaranya baik, maka masyarakat akan ikut baik. Sebaliknya, jika keduanya rusak, maka masyarakat akan rusak. Sebab yang ketiga daripada tiangnya dunia adalah hartawan yang dermawan, dan yang keempat adalah doa orang fakir. Dan kedua elemen yang menjadi tiangnya dunia, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa setiap individu dalam masyarakat mempunyai tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan, yaitu saling tolong menolong di antara sesama elemen masyarakat dan saling memperhatikan satu sama lain. Jika di antara ulama, umara, agniya, para hartawan dan fukara saling tolong menolong di antara sesama mereka dan saling memperhatikan satu sama lain, maka insya Allah negara kita menjadi negara yang baik, gemah ripah lan jinawi, tata tentrem kertara harja. Barangkali ini saja yang dapat saya sampaikan di hadapan saudara-saudara sekalian. Jika terdapat kata yang kurang berkenan di hati, saya mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan sampai kau tertipu daya oleh dunia yang fana sebagai tempat ujian bagi kita. Dunia